pagi Bu Cici. Selamat pagi Bu Indri. Ya, Ibu Cici apa kabar hari ini? Sangat baik, luar biasa Ibu Indri. Sangat baik, luar biasa ya. Jadi Bu Cici saat ini kita akan melakukan percakapan ya Bu sebagai supervisi di mana kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk melihat proses dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah sebelumnya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya sebagai pra observasi kita. Bisa Bu? Ya bisa Ibu Indri. Oke, pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi dan memahami konsep dasar pecahan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan pecahan bentuk aljabar. Ya baik Bu, jadi tujuan pembelajaran itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami konsep dasar pecahan aljabar. Kemudian melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan pecahan bentuk aljabar. Ya, seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah Bu, untuk pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan nanti saya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan siswa, di mana dengan mempelajari materi ini diharapkan kemampuan siswa dalam pengetahuan bisa semakin bertambah dan siswa lebih memahami materi ini. Selanjutnya, keterampilan diharapkan dengan mempelajari materi ini, siswa itu lebih aktif mempelajari materi ini dan dia semakin berani untuk berbicara dan memberikan pendapat sehingga kegiatan diskusi kelompok boleh berjalan dengan baik. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti yaitu pengetahuan dan keterampilan murid yang benar lewat pembelajaran yang akan diberikan. Ibu berharap mereka memiliki kemampuan yang lebih baik, jadi semakin bertambah ya kemampuan mereka. Kemudian ibu juga hendak melihat keterampilan murid melalui keaktifan mereka dalam kelompok ketika mereka memberikan pendapat atau memberikan jawaban. Terlihat di situ keterampilan mereka ya. Iya betul sekali. Ya Pak Ibu, yang berikutnya ternyata persiapannya sudah baik ya. Nah, untuk strategi yang akan dipersiapkan oleh Ibu dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana untuk kelompok itu ada dibagi 3 kelompok. Tapi sebelumnya saya telah melakukan tes terlebih dahulu, tes awal untuk pembagian kelompok yang telah dibagikan. Nah, yang kelompok yang pertama itu kelompok dasar, di mana siswa itu memahami pengetahuannya yang dasar dan berlebih dengan saya. Sedangkan yang kelompok yang kedua itu sudah kelompok menengah dengan soal yang berbeda untuk tiap-tiap kelompok, dan kelompok yang ketiga itu kelompok pemahaman lanjutan, di mana ketiga kelompok ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berbeda sesuai dengan tingkatan dan kemampuan mereka, dan kemudian saya akan berkeliling untuk membimbing kepada setiap kelompok yang memerlukan bimbingan saya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, diskusi kelompok. Jadi diharapkan dengan diskusi kelompok ini hasil jawaban mereka bisa saling bertukar pikiran dan bekerja sama dalam menyelesaikan soal. Ya, baik sekali Bu. Jadi strategi yang dipersiapkan ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dimana siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Jadi Ibu telah melakukan asesmen awal sehingga untuk pembelajaran nanti atau dalam kelompok mereka sudah dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pemahaman dasar, menengah dan lanjutannya. Iya. Jadi kemudian ada juga LKPD yang akan dibagikan di kelompok yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, dan itu dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok diskusi. Oke, nah
itu untuk strategi. Lalu untuk model pembelajaran yang Ibu akan terapkan nanti seperti apa, Bu? Untuk model pembelajaran, karena di dalam tiap kelompok saya menggunakan pembelajaran problem based learning agar siswa juga aktif dalam soal-soal yang telah saya berikan di LKPD. Ya, oke. Jadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran DBL ya, Bu? Iya. Oke. Sehingga lewat model pembelajaran yang akan diberikan, siswa bisa aktif di dalam kelas atau dalam kelompok untuk memahami pembelajaran yang diberikan. Nah, Bu, untuk segala persiapan ini, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Jadi untuk pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan, Bu? Saya merencanakannya di hari Senin itu di jam ke-78, jam terakhir di kelas 9C. Jadi untuk pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Senin jam ke-78 di kelas 9C. Oke, Bu. Jadi lewat percakapan kita saat ini, apa yang kira-kira Ibu dapatkan lewat pertemuan kita di saat ini dalam pra-observasi? Apa yang boleh Ibu dapatkan lewat percakapan kita di saat ini? Ya, dalam percakapan ini melalui pra-observasi ini, saya akan mempersiapkan pembelajaran ini agar lebih baik dan saat mengajar nanti siswa bisa siap dengan pembelajaran yang diferensiasi. Ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih ya, Bu, untuk waktu yang ada saat ini kita boleh melaksanakan observasi, dan saya berharap bahwa untuk pembelajaran nanti semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan untuk kegiatan observasi nanti akan kita laksanakan pada hari Senin, Bu. Nanti kita akan berjumpa di hari Senin jam 7.08 di kelas 9C. Jadi saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, dan saya berharap Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatu sehingga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, Bu, jadi cukup untuk pra-observasi kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat ya, Bu, dan nanti kita berjumpa di hari Senin ya, Bu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih ya, Bu Cici. Selamat pagi. Sama-sama Ibu. Selamat pagi. 3. Stand up, please. Greetings. Good day. Student girls. Okay, thanks. Down, please. Ya, sama sekali lagi. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Ya. Semangat. Ya. Sebelum kita akan mulai pembelajaran kita di sepanjang jam pelajaran ini, mari kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Meminta kesediaan satu siswa untuk pemimpin kita untuk berdoa. Ya, silakan Ibu. Baik, mari kita satu dalam doa. Berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu setelah hari ini, saat ini, pada siang hari ini kami akan belajar dan belajar dengan cara yang suci. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dan segala materi yang diberikan oleh suci dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kami dan digunakan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, terima kasih Yuri. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mari kita berdiri. Ya, dengan penuh semangat mari kita menyanyi lagu nasional Ganjar Pranowo. Pancasila, aku
Terima kasih. Memang akan mengerjakan terlebih dahulu kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir di kelas 9C? Ada. Siapa-siapa yang tidak hadir? Asli izin. Jeremy Linto izin. Jeremy izin. Rio izin. Bisa izin para yang tahu Oke, terima kasih. Nah, karena sudah siap, mari kita motivasi diri dulu. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tahu tepuk semangat? Oke, mari kita tepuk semangat. Walaupun cuaca agak panas, di jam terakhir ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan Mem akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu materi kita pada hari ini materi apa? Ada? Siapa yang tahu? Yuri. Ya, materi kita pada hari ini, siapa yang boleh baca? Satu, dua, iya. Berkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, oke. Yang saya mau bertanya terlebih dahulu, kalau di kelas 7 kamu telah belajar itu pembagian bentuk aljabar. Pernah belajar? Oh, belum. Masih pembagian bilangan yang ada di kelas 7. Nah, kan ada bilangan bulat, ada bilangan pecah. Nah, sama juga dalam pembagian bentuk aljabar ini ada erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh di pembagian yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang boleh memberikan contoh? Ya, acungkan tangan saja. Saya Mem, tidak usah tunjuk teman. Siapa yang bisa di kelompok 1? Mana penyebab dari berkelompok? Nah, kelompok 1 yang memberikan contoh? Tak usah takut, salah kita perbaiki. Pembagian. Kelompok 2, pembagian apa? Kalau susah untuk pembagian berkalian. Pembagian semester teman. Ya, pembagian yang sering biasanya kita harus adil, jadi membagi kue. Nanti lomba. Satu apa? Oke, ya sama. Itu dengan Oke, ya terima kasih yang telah memberikan contoh. Nah, sama untuk pembagian juga sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kamu ini yang biasanya kita akan ke sekolah, biasanya kan pakai kecepatan. Nah, kecepatan kendaraan jangan terlalu cepat. Kan pengguna jalan jangan terlalu cepat dan terlalu lambat. Hanya saja. Kemudian sering juga kita dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu yang pembagian yang telah kamu contohkan tadi. Nah, oke. Terima kasih yang telah memberikan contoh. Untuk
doa. Ya, silakan Sam. Mari kita Bapak yang koordinasi ini kami akan pulang dengan kami agar kami bisa sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih untuk engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya ibu yang kami dapat hari ini amin. Ya, terima kasih Sam. Dan mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita berlatih di rumah untuk semakin memahami tentang perkalian dan pembagian bentuk Al-Quran. Silakan mengingat kembali semua kegiatan kita. Salam, please. Greetings. Thank you and see you next time. Spirit Kederos. Ayo, mati. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Selamat siang Ibu Cici. Selamat siang, Ibu Indri. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Cici? Luar biasa dan sangat baik. Ya, luar biasa sangat baik ya. Iya. Ya, bersyukur sampai saat ini masih dalam keadaan sehat ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya Bu, pada tadi pagi Ibu sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas ya. Iya, iya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita melakukan percakapan pasca observasi kelas, di mana sebelumnya Ibu sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya juga sudah bersama-sama dengan Ibu pada saat observasi dalam kelas. Dan tentunya pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan mengenai hal-hal yang sudah Ibu lakukan, kemudian kedepannya seperti apa. Dan ya, saya akan tanya bagaimana setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas 9C ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ya, sebagai guru matematika yang telah melaksanakan pembelajaran di kelas 9C, bisakah Ibu ceritakan bagaimana proses yang terjadi di dalam kelas, atau ya Ibu bisa refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah berlangsung? Pembelajaran di kelas 9C yang sudah berlangsung, saya rasa cukup baik karena sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang saya rencanakan. Kemudian sampai saat refleksi memang saya masih banyak yang harus saya lakukan di kemudian hari karena ada beberapa tantangan yang saya hadapi saat menerapkan pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan siswa, apalagi pada saat mereka dikelompokkan. Memang saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan saya rasa sudah sangat baik karena siswa sudah mulai terlihat aktif dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa sudah tidak malu-malu lagi untuk bertanya jika menghadapi kesulitan. Tapi saya rasa masih ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran saya. Ya, jadi itu Bu pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas, yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang pembelajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, berdasarkan RPP yang sudah Ibu buat, kemudian pelaksanaan pembelajaran pun sudah Ibu laksanakan, sekalipun ada tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan area pengembangan yang pada pertemuan praobservasi yang Ibu sampaikan, ada 2 area pengembangan yang hendak dicapai dalam pertemuan atau pembelajaran Ibu. Ya, jadi Ibu bisa sampaikan jadi bagaimana pencapaian area pengembangan yang telah Ibu sampaikan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Itu seperti apa?
Yang area pengembangan yang khususnya untuk pengetahuan, saya rasa dari pembelajaran sebelum-sebelumnya, pada pembelajaran yang saya lakukan pada kesempatan yang diberikan waktu Ibu Indri bersama-sama dengan saya melakukan observasi. Nah, saya rasa untuk pembelajaran dalam pengetahuan siswa lebih apa yang tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai sesuai yang saya harapkan, dan untuk keterampilan siswa sudah kelihatan lebih aktif dalam melakukan pembelajaran dibandingkan dengan sebelumnya. Iya, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan area pengembangan yang Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah Ibu lakukan, dan itu pun berdasarkan apa yang saya observasi. Jadi berdasarkan apa yang saya lihat, pembelajaran yang dilakukan dalam kelas memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, di mana dua hal penting tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa yang ingin Ibu kembangkan atau pengembangan yang ingin Ibu lihat yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan di situ terlihat jelas bagaimana anak-anak memahami materi yang Ibu sampaikan, kemudian keterampilan mereka menyampaikan hasil diskusi mereka di situ sudah terlihat, dan itu pun berdasarkan apa yang saya lihat pada saat observasi. Nah, untuk tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tadi khususnya, bagaimana solusi ketika Ibu menghadapi tantangan itu dalam kelas, dalam pembelajaran pada saat pembelajaran matematika itu, ketika Ibu menghadapi tantangan, apa yang Ibu lakukan saat itu? Yang pertama, tantangan yang saya hadapi terlebih dahulu, memang ada beberapa siswa yang aktif, tapi ada juga beberapa siswa yang masih belum berani untuk memberikan pernyataan atau berani tampil untuk menjawab soal. Dan juga saya lihat dalam proses pembelajaran ada juga beberapa siswa yang jika saya tidak bertanya kepada mereka, mereka diam saja, padahal mereka tidak mengerti, mereka tidak mau bertanya. Jadi harus saya hampiri terlebih dahulu, saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian saya bertanya, dan mereka baru bisa mengungkapkan apa yang mereka kurang paham di dalam LKPD yang saya berikan. Yang kedua, ada juga siswa yang masih kurang begitu aktif dalam proses pembelajaran, baik aktif dalam memberikan pendapat maupun aktif dalam bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, padahal yang saya harapkan sudah sebagian besar sebenarnya sudah terlaksana. Tinggal yang di LKPD masih banyak juga ada siswa, bukan masih banyak sih, tapi ada beberapa siswa juga yang masih kurang paham dengan LKPD, padahal Ibu tahu kan LKPD yang diberikan itu sebenarnya sudah cukup jelas. Dan kedepannya solusi untuk mereka, saya berharap mereka akan lebih berkembang dengan cara pembelajaran, mungkin akan saya lebih buat lebih interaktif lagi agar mereka bisa lebih tampil, lebih berani lagi, bisa mengeluarkan pendapat maupun bisa bekerja sama dengan kelompok agar tujuan pembelajaran pada materi selanjutnya akan lebih tercapai. Oke, ya itu memang sudah Ibu sampaikan. Jadi ketika mengalami kendala dalam pembelajaran, Ibu sudah merencanakan tindak lanjut ya. Jadi tindak lanjut yang Ibu sudah sampaikan tadi, bagaimana Ibu melakukan pendekatan kepada anak supaya mereka aktif untuk bekerja sama, aktif menyampaikan pendapat seperti yang Ibu sudah sampaikan. Kemudian ada rencana tindak lanjut, kemudian yang akan Ibu lakukan mungkin ada hal-hal yang membuat mereka pembelajaran yang mungkin lebih interaktif sehingga apa yang menjadi rencana harapan Ibu bisa tercapai. Nah, itu yang Ibu sudah sampaikan, itu rencana yang baik ya Bu, bagi sebagai seorang guru bagaimana kita harus berusaha untuk memikirkan rencana apa yang lebih baik lagi setiap pembelajaran sehingga segala sesuatu yang direncanakan pasti berjalan dengan baik. Nah, untuk kedepannya Bu, jadi berdasarkan apa yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran yang bersama dengan saya itu, kemudian
Ibu juga mengalami kendala, bahkan ada rencana-rencana tindak lanjut. Nah, yang akan saya tanyakan bagaimana? Adakah rencana pengembangan diri? Jadi ada aktivitas pengembangan yang terpikirkan oleh Ibu Cici dalam tugas tanggung jawab sebagai guru matematika untuk pembelajaran yang mungkin lebih baik. Adakah yang terpikirkan dari Ibu Cici untuk ada yang perlu dikembangkan, kemudian tujuan yang hendak dicapai seperti apa dan bagaimana melihat keberhasilan, kemudian apakah ada faktor pendukung, dan untuk rencana pengembangan ini akan Ibu laksanakan kapan? Ya, mungkin ada yang terpikirkan saat ini, Bu? Saat ini mungkin yang aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan yaitu mungkin akan mengembangkan metode pembelajaran dan menerapkannya untuk lebih kreatif lagi. Ya, metode pembelajaran ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, jadi metode pembelajaran. Nah, untuk tujuan yang hendak Ibu capai seperti apa? Tujuan yang ingin dicapai ya sama seperti tadi, yaitu agar siswa lebih aktif, siswa tidak malu lagi untuk bertanya, mereka bisa dengan percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, terlebih saat soal yang begitu yang sulit untuk mereka selesaikan, tidak malu-malu lagi untuk mereka bertanya. Ya, baik sekali ya, Bu. Jadi dari aktivitas pengembangan, bagaimana Ibu mengembangkan metode pembelajaran, kemudian tujuannya yaitu agar siswa aktif ya, kemudian bagaimana mereka bisa percaya diri, menemukan solusi, menjawab setiap pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, dari setiap apa yang Ibu sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan jika pada saat saya mengajar nanti, jika tujuan yang hendak saya capai itu sudah terlaksana, berarti tujuan pembelajaran saya pun saya rasa sudah baik dan sudah tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Ya, jadi ukurannya itu bisa dilihat. Jadi ketika tujuan pembelajaran yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan itu tercapai. Nah, selain melihat tujuan itu tercapai, apakah ada pendukung yang bisa membantu sehingga tujuan Ibu ini bisa tercapai atau berhasil? Apakah ada dukungan yang lain atau seperti apa yang Ibu pikirkan, yang Ibu harapkan seperti apa? Pendukung mungkin media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Ya, jadi yang sangat mendukung bagi Ibu yaitu adalah media pembelajaran yang interaktif. Jadi bagaimana Ibu nanti mempersiapkan untuk metode pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan Ibu bisa tercapai. Nah, untuk waktu ini Ibu akan laksanakan itu kapan, Bu? Untuk pengembangan ini? Untuk pengembangan waktunya pada saat saya akan mengajar lagi atau pertemuan berikutnya di kelas. Ya, jadi saat Ibu mengajar kembali di jam matematika, apa yang Ibu rencanakan ini, pengembangan ini, Ibu akan terapkan di situ. Iya, nah, jadi saya pun senang dan mendukung setiap rencana pengembangan diri yang Ibu sudah lakukan dan berharap untuk kedepannya segala sesuatu yang menjadi harapan Ibu bisa tercapai, dan tentunya saya pun memberi apresiasi kepada Ibu Cici yang sudah berusaha melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang guru, khususnya guru matematika, yang sudah melaksanakan pembelajaran, yang saya lihat juga di situ melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu hal yang penting karena kita tahu bersama bahwa bagaimana kita menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian bagaimana kita melihat kemampuan murid yang berbeda-beda, dan bagaimana guru itu membantu untuk mencapai pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan juga saya lihat Ibu sudah melakukan keterampilan sosial emosional, sehingga pembentukan karakter juga lewat pembelajaran matematika saya lihat itu Ibu sudah terapkan, dan berharap
itu pun tetap Ibu terapkan dalam pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran yang diharapkan, yang diinginkan tercapai, yaitu untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan murid. Jadi pendidikan atau pembelajaran yang Ibu rencanakan semuanya hanya untuk keberpihakan kepada murid. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cici yang sudah bersama-sama dalam percakapan pasca observasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan dalam pembelajaran yang saya observasi. Jadi terima kasih Bu Cici. Kiranya pada kesempatan berikut Ibu Cici akan punya waktu jika ada kesempatan bagi saya juga untuk melaksanakan proses coaching seperti ini. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan proses pembelajaran, saya berharap Ibu Cici pun bisa ada waktu dan saya akan melihat perkembangannya itu seperti apa. Saya akan mungkin kiranya Ibu Cici juga punya waktu, saya akan menanyakan bagaimana pengembangan diri yang Ibu sudah laksanakan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan pada saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Cici untuk waktunya dan kita akan berjumpa mungkin di hari-hari yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.